Di video kali ini kita akan membahas 4 alasan mengapa pemerintah Republik Indonesia itu menyarankan bisnis MLM. Beberapa hari yang lalu, Menteri Perdagangan kita, Bapak Agus Suparmanto, membagikan sedikit informasi mengapa beliau merekomendasikan untuk menjalankan bisnis MLM. Harus diakui bahwa sektor usaha penjualan langsung merupakan salah satu sektor usaha yang dapat menjaga roda perekonomian di Indonesia tetap berputar walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 ini. Ada 4 hal yang kami rasa cukup penting dari speech beliau dan kami akan bagikan dan menjelaskan satu persatu setelah yang satu ini. Halo teman-teman, salam kenal, saya Raja Derenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Mengapa pemerintah Republik Indonesia menyarankan bisnis MLM? Yang pertama adalah loyal customer. Apa yang dimaksud dari loyal customer? Langsung aja kita lihat cuplikannya. Hal yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan utama dari sektor usaha penjualan langsung terletak kepada sistem bisnisnya yang mengandalkan jaringan pemasaran pada mitra usahanya. Konsep bisnis tersebut menjadi keunggulan karena perusahaan penjualan langsung telah memiliki loyal customer yang pada masa sekarang ini relatif cukup sulit untuk dibangun. Ya, jadi cukup menarik sekali ya, loyal customer itu tidak mudah. Anda bisa bayangkan, apalagi di kondisi seperti sekarang, loyal customer. Loyal customer itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan pelanggan tetap. Bukan cuma konsumen tapi pelanggan tetap. Anda bisa bayangkan ketika Anda memiliki bisnis, terutama di kondisi zaman sekarang, betapa susahnya untuk kita mendapatkan konsumen, apalagi kita mendapatkan pelanggan tetap. Nah, bisnis MLM indahnya ini adalah bisa menjamin Anda untuk memiliki bisnis yang memiliki pelanggan tetap. Hal kedua yang beliau bagikan adalah kontribusi terhadap ekonomi. Ya, Menteri Perdagangan ya otomatis datanya sangat lengkap sekali. Kita lihat aja langsung apa yang beliau bagikan. Data yang dimiliki Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa sektor usaha langsung memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan laporan kegiatan tahunan dari 147 perusahaan penjualan langsung pada tahun 2019, perusahaan penjualan langsung di Indonesia berhasil mencatat transaksi penjualan sebesar 14,7 triliun rupiah. Anda bisa bayangkan sendiri 14,7 triliun dalam 1 tahun. 1 triliun bagi teman-teman yang belum tahu itu 1000 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. 14,7 triliun itu berarti 14,7 juta. Angkanya nolnya itu banyak banget. Dan kalau Anda bagi dalam 1 bulan itu di atas 1 triliun rupiah per bulan. Itu bukan angka yang kecil sama sekali. Betapa banyak omset bisnis MLM itu mempengaruhi roda ekonomi di Indonesia. Menurut saya MLM sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ini data akurat loh, langsung datang dari Menteri Perdagangan. Kalau Anda nggak mau percaya dengan beliau, Anda mau percaya dengan siapa lagi? Dan yang ketiga adalah produksi. Nah, ini juga cukup menarik sekali, yuk kita lihat sama-sama. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi para mitra usahanya, sektor penjualan langsung juga turut berkontribusi untuk menjaga keberlangsungan usaha produsen dalam negeri karena sebanyak 51,86% jenis produk yang dijual merupakan hasil produk produsen dalam negeri. Oke, Anda sudah saksikan sendiri, sekitar 52% produk bisnis MLM itu diproduksi di dalam negeri. Berapa banyak karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut? Berapa banyak satpam, berapa banyak bagian administrasi, berapa banyak bagian gudang, berapa banyak supir, listrik yang dibayar berapa banyak, bagian, macam-macam. Itu semua membuat kita memiliki lapangan pekerjaan. Anda mungkin pernah mendengar begitu banyak perusahaan yang tutup, begitu banyak pabrik yang tutup sekarang karena kondisi pandemi COVID-19. Dan si perusahaan MLM ini karena sudah bisa memiliki loyal customer. Sekali lagi, loyal customer ini sangat berarti sekali. Karena bisnis MLM ini memiliki loyal customer, sehingga pabrik-pabrik mereka pun tetap berjalan. Jumlah karyawan yang secara tidak langsung bekerja sebagai tenaga pemasar, tapi mereka mungkin memiliki pekerjaan lain.
Mereka bisa memiliki kelangsungan hidup karena bisnis MLM-nya. Mereka tidak menjalankan bisnis MLM, tapi mereka hari ini memiliki pekerjaan karena adanya bisnis MLM. Jadi ketika Anda menjalankan bisnis MLM, Anda bukan saja membantu penghasilan Anda bukan hanya membantu tenaga pemasar, tapi Anda juga ikut membantu begitu banyak orang karyawan lainnya untuk memiliki kelangsungan hidup mereka sebagai satpam, sebagai supir, sebagai administrasi, dan begitu banyak profesi lainnya. Dengan Anda menjalankan bisnis MLM, Anda turut membantu roda ekonomi Indonesia untuk berputar. Bukan kata saya, tapi kata Menteri Perdagangan kita langsung. Saya perlu tekankan bahwa ini data bukan dari saya bukan siapa-siapa. Data yang Anda lihat sekarang, data yang Anda dapatkan sekarang itu dari Menteri Perdagangan langsung. Ini dari pemerintah Republik Indonesia. Kalau Anda tidak percaya dari sini, Anda mau percaya dari mana? Dan poin keempat yaitu mental entrepreneur, mental kewirausahaan. Kita lihat aja langsung sama-sama. Dari hasil survei Kementerian Perdagangan yang melibatkan 231.308 responden yang berasal dari para mitra usaha perusahaan penjualan langsung diketahui sebanyak 54% responden adalah berstatus pelajar atau mahasiswa. Hal tersebut mengungkapkan fakta positif bahwa usaha penjualan langsung dapat berguna sebagai sarana pelajar mahasiswa untuk membangun dan mengasah mental kewirausahaan yang tangguh. Data yang kita miliki adalah 54% itu datang dari pelajar dan mahasiswa. Nah, secara teori, waktu mereka untuk membantu ekonomi Indonesia itu jauh lebih banyak dibanding saya. Umur mereka itu jauh lebih di atas saya dan mungkin juga dibanding Anda. Nah, kalau kita bicara bahwa mayoritas orang yang menjalankan bisnis MLM ini adalah pelajar dan mahasiswa, dan dengan pelajar dan mahasiswa ini bisa diasah keterampilan kewirausahaan mereka, bisa diasah kegigihannya dan keuletannya, lebih kreatif, jiwa entrepreneurnya lebih keluar. Mereka, wah, di usaha mana, di pekerjaan mana, sifat-sifat seperti ini itu dipupuk. Di usaha mana, di bidang mana didukung sifat kewirausahaan ini? Hampir tidak ada. Tapi di bisnis MLM, sifat-sifat seperti ini malah didukung, dibangun, dan diasah. Nah, hal-hal ini memberikan dampak positif untuk ekonomi kita, untuk ekonomi Indonesia. Jadi sangat tidak heran sekali kalau pemerintah mendukung bisnis MLM. Nah, sekarang bagi Anda yang belum bergabung ke bisnis MLM atau sedang mempertimbangkan untuk bergabung, ya kami harap dengan adanya video ini, Anda sudah bisa lebih terbuka dan lebih accept, lebih bisa menerima bisnis MLM ini bukan bisnis yang mungkin Anda bayangkan sebelumnya. Ini stigma-stigma negatif terhadap bisnis MLM itu seringkali terjadi karena money game. Kami ada penjelasan tentang paradigma atau sudut pandang terhadap bisnis MLM di sebelah sini. Kami juga ada video tentang bisnis MLM yang kami jalankan di sebelah sini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Raja Derenani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.